mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Nah, motivasi secara umum yaitu sebagai dorongan dari dalam diri seseorang untuk bertindak atau mencapai tujuan. Ini berasal biasanya dari kebutuhan, keinginan, atau ambisi individu untuk mencapai suatu yang dianggap penting dan bernilai baginya. Ada konsep motivasi, ada 3. Yang pertama, konsep model tradisional. Ini untuk memberikan motivasi kepada pegawai supaya bergairah dalam bekerja dan meningkat, yang diterapkan dengan sistem intensif dalam bentuk uang ataupun barang terhadap pegawai yang berprestasi. Yang kedua, model hubungan manusia. Ini untuk memberikan motivasi pegawai supaya bergairah dalam bekerja dan meningkat, dengan mengakui kebutuhan sosial mereka serta menjadikan mereka merasa berguna dan penting. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak hal, bukan saja uang atau barang, tetapi juga keperluan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif, yang berfungsi tidak perlu langsung dari luar, karena di dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan motivasi tersebut. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Ini biasanya berasal dari luar. Sebagai contoh itu, seorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai yang baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapat hadiah. Atau bisa dibilang jenis motivasi yang datang dari luar dirinya. Selanjutnya itu teori-teori motivasi. Teori-teori motivasi itu ada beberapa. Yang pertama itu teori Abraham Maslow, yaitu teori kebutuhan. Yang kedua itu adalah Frederick Herzberg, yaitu teori 2 faktor. Yang ketiga itu Viktor Hofstrom, yaitu teori harapan. Yang keempat Zimmerman MC Silen, yaitu teori kebutuhan berprestasi. Yang kelima itu Clayton Alderfer, yaitu teori Earth. Yang keenam itu teori penetapan tujuan. Yang ketujuh itu teori pengutamaan dan modifikasi perilaku. Terusnya itu titik motivasi. Yang pertama itu selalu bersyukur akan apa yang kita dapatkan. Yang kedua, lakukan apa yang kita minati. Yang ketiga, cermati, perhitungkan, dan tangkap peluang yang ada. Yang keempat, tetapkan tujuan yang jelas. Yang kelima itu tetapkan rutinitas. Selanjutnya itu prioritas. Yang keenam itu jaga keseimbangan. Yang ketujuh, hadapi tantangan dengan sikap positif. Yang kedelapan, cari dukungan. Yang sembilan, pantau kemajuan Anda. Ciri-ciri motivasi. Secara individu, motivasi memiliki ciri-ciri, yaitu motif majemuk dalam suatu perbuatan tidak hanya mempunyai satu tujuan, tetapi beberapa tujuan yang berlangsung bersama-sama. Motif dapat berubah-ubah. Motif sering mengalami perubahan. Ini disebabkan keinginan manusia selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Motif berbeda-beda bagi individu. Dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama bisa saja